Podcast Network Asia. Kita adalah cerminan dari apa yang biasanya kita lakukan. Kesempurnaan bukanlah sebuah tindakan, tapi sebuah kebiasaan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku No Excuses karya Brian Tracy. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas jika kamu ingin sukses, maka kamu harus berhenti buat alasan dan mulai mengambil tindakan. Jika kamu ingin kaya, maka kamu harus bekerja. Jika kamu ingin hubungan percintaan yang bahagia, maka lakukan segala cara untuk mencapainya. Kebanyakan orang hanya bilang iya, suatu saat saya akan melakukannya. Tapi kenyataannya, mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Orang yang kalah selalu membuat alasan, sedangkan pemenang membuat kemajuan. Langkah pertama untuk sukses adalah berhenti membuat alasan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa harus disiplin? Menurut Aristoteles, tujuan besar yang diinginkan oleh manusia adalah untuk bahagia. Namun sayangnya, mereka tidak bisa mendapatkan hal ini karena kurang disiplin. Penulis banyak membahas kalau 80% orang terjebak dalam Someday Island, sebuah pulau yang isinya orang yang suka berkata, suatu saat saya akan melakukannya. Mereka juga beralasan kalau mereka tidak punya uang, tingkat pendidikan yang rendah, bosnya tidak menghargai hasil kerja, dan sebagainya. Hal inilah yang menahan mereka untuk mencapai hal besar dalam hidup. Apa yang membuat seseorang bisa lebih sukses daripada orang lain? Ada 3 hal, yaitu disiplin diri, menahan diri untuk tidak membuat alasan, dan terus mendorong dirinya untuk lebih baik. Disiplin diri adalah kemampuan untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Kapan kamu harus melakukannya, tidak peduli apakah kamu mau atau tidak. Disiplin diri merupakan kunci pencapaian pribadi. Ini adalah kualitas yang membuka semua pintu peluang dan membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Tanpa disiplin diri, seseorang dengan segala potensi besarnya tidak akan bisa naik dari kondisi rata-rata dan tidak akan bisa mencapai hal besar dalam hidup. Ada 2 musuh terbesar seorang dalam mencapai kesuksesan, the path of least resistance dan the expediency factor. Pertama, the path of least resistance, artinya mengambil jalan yang lebih mudah hampir di setiap situasi. Mereka mencari jalan pintas untuk segalanya. Mereka suka mencari skema cepat kaya dan mendapatkan uang dengan mudah. Seiring waktu, mereka mengembangkan kebiasaan untuk selalu mencari cara yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan daripada melakukan apa yang sulit tetapi perlu untuk mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Kedua adalah expediency factor. Ini adalah perpanjangan dari tantangan awal di mana seorang mencari jalan pintas. Namun kali ini, mereka melakukan hal tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang atas perilakunya. Yang paling penting, jalan yang diambil itu mudah dan menyenangkan. Setiap harinya, ada pertarungan di dalam diri setiap orang, antara melakukan hal yang benar, sulit, tapi harus dilakukan, atau memilih jalan kedua, hal yang mudah, menyenangkan, tapi tidak bermakna. Jika kamu ingin mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup, maka kamu tahu pilihan mana yang harus kamu ambil setiap harinya. Kedua, komitmen menuju kesuksesan. Dalam hidup, kita pasti mengalami naik dan turun, perasaan yang tidak menentu. Penulis punya tips yang menarik. Cara tercepat dan paling efektif untuk menghilangkan emosi negatif adalah dengan bilang, saya bertanggung jawab. Setiap kali terjadi sesuatu yang memicu kemarahan atau reaksi negatif dalam bentuk apapun, segera netralkan perasaan negatif tersebut dengan bilang, saya bertanggung jawab. Selama kamu masih menyalahkan orang lain atas hal yang tidak kamu sukai dalam hidup, maka kamu akan tetap memiliki mental seperti anak kecil. Kamu terus melihat diri sebagai anak kecil dan tidak berdaya seperti korban. Namun ketika kamu mulai menerima tanggung jawab atas semua hal yang terjadi, kamu telah berubah menjadi orang dewasa. Kamu akan melihat dirimu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri dan tidak lagi menjadi korban. Ini adalah tanda seorang pemimpin. Dia menerima tanggung jawab penuh atas situasi tersebut. Seorang pemimpin tidak akan merengek atau mengeluh ketika ada masalah.
Kamu mengambil kendali atas hal yang bisa kamu kontrol. Sama halnya ketika kamu tidak marah karena cuaca yang berubah. Kamu juga tidak marah karena keadaan dan situasi yang tidak dapat kamu kendalikan. Ada perspektif yang menarik. Penulis menjelaskan 3 syarat untuk sukses. Pertama, putuskan dengan tepat apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kedua, tentukan harga yang harus kamu bayar untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Dan ketiga, ini yang paling penting, berkomitmen untuk membayar harga tersebut. Mencapai kesuksesan ibaratnya seperti mencapai kebugaran jasmani. Seperti halnya kamu mandi, gosok gigi, dan makan, ini adalah aktivitas yang perlu kamu lakukan terus-menerus setiap hari. Begitu kamu mulai, kamu tidak pernah berhenti sampai hidup dan karir kamu berakhir, hingga kamu mencapai semua kesuksesan yang kamu inginkan. Latihan disiplin diri akan membantu untuk mengubah karakter kamu menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik. Perlu kamu sadari, untuk menjadi seorang yang belum pernah kamu miliki sebelumnya, maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Ketiga, metode mencapai kesuksesan. Nah, di awal tahun baru, kita biasanya membuat sebuah resolusi. Entah itu berhenti merokok, rajin berolahraga, atau misalnya rutin mengembangkan diri. Namun ketika masuk bulan Februari, kok sepertinya resolusi yang kamu buat sudah tidak dijalankan? Kenapa banyak resolusi berakhir gagal? Pertanyaannya seperti ini, apakah yang kamu buat itu tujuan atau hanya harapan dan angan-angan? Ini yang menarik. Banyak orang hanya menulis harapan dan angan-angan, tanpa rencana yang jelas bagaimana mereka mencapainya. Hasilnya, mereka dengan mudah kembali ke kebiasaan lama dan mengacaukan resolusi yang dibuat di awal. Penulis menjelaskan 7 langkah untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Langkah pertama, putuskan apa yang kamu inginkan dengan spesifik. Misalnya jika kamu ingin meningkatkan penghasilan, maka putuskan jumlah uangnya berapa daripada hanya bilang ingin menghasilkan lebih banyak uang. Langkah kedua, tuliskan. Sebuah tujuan yang tidak tertulis tidak akan memiliki kekuatan. Namun ketika kamu menuliskannya, maka hal tersebut barulah memiliki efek yang luar biasa. Langkah ketiga, tentukan batas waktu untuk tujuan tersebut. Pilih jangka waktu yang masuk akal dan tuliskan kapan kamu ingin mencapainya. Langkah keempat, buat daftar segala hal yang mungkin dapat kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Buatlah daftar hambatan dan kesulitan yang harus kamu atasi, baik eksternal maupun internal, untuk mencapai tujuan tersebut. Buat juga daftar pengetahuan dan keterampilan tambahan yang kamu perlukan. Jangan lupa, tambahkan daftar orang yang bisa membantu kamu sepanjang perjalanan. Langkah kelima, atur daftarmu berdasarkan urutan dan prioritas. Susun kegiatan apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu hingga akhirnya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah keenam, mulailah melakukan perencanaan yang sudah dibuat. Jangan menunda lagi, lakukan sekarang. Langkah ketujuh, setiap hari lakukan segala hal yang bisa mendekatkan kamu pada tujuan besar yang kamu inginkan. Kebiasaan buruk sangat mudah dibentuk, tetapi hidup akan menjadi sulit. Sedangkan kebiasaan baik sulit dibentuk, tapi membuat hidup mudah dijalani. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.